Halo teman-teman, saya Lucy. Kali ini saya akan menampilkan layanan konseling individual dalam memenuhi tugas PPK Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Oke, happy for watching. Oke. Recording in progress. Permisi Ibu, selamat pagi. Oke, selamat pagi Bos. Silakan duduk, Nak. Tadi kamu dari kelas? Iya Ibu, Siapa di kelas? Bapak Ade tadi Ibu. Bapak Adik? Iya, Udah izin sama Bapak itu? sudah Ibu. Udah, Sudah. kasih Bapak itu? Iya, Kayak mana tadi kamu minta izinnya? saya bilang sudah tadi Pak, izin dulu sama Ibu Lucy, cuma dia katanya. Oh. Jadi dikasih izin sama Pak Adik? Iya, Gimana kabar kamu hari ini, Nak? puji Tuhan sehat Ibu. Sehat? Iya, Tadi dari rumah jalan atau naik ini? jalan kaki. Jalan kaki? Iya, Sendiri? iya, Atau sama adik? sendiri. Sendiri? Nggak ada kawan? Enggak. Tapi yang jelas sehat lah di pagi hari ini, Iya, kan? sehat. Oke. Sebelumnya kamu nggak penasaran kenapa Ibu panggil kamu ke sini? Penasaran lah Ibu. Penasaran? Iya. Oke. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti gitu ya. Ibu mau manggil kamu ke sini itu kita mau sekedar cerita saja ya. Ibu ingin mau lebih tahu, mau lebih sekedar sharing, kita saling berbagi gitu ya Nak. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung ya kan. Pokoknya niat Ibu datang memanggil kamu ke sini tuh niatnya baik. Oke. Begini Nak, Ibu dengar informasi gitu kan, kalau memang dari Pak Ade, dari wali kelas kamu, kalau memang kamu di kelas itu suka ribut ya? Tidak ribut sih Ibu, cuman supaya suasana kelas saja agak ramai, jadi suka bercanda sama teman-teman, jadi kadang suaranya nggak besar-besar, makanya saya bilang ribut. Oh, berarti bukan bermaksud kamu untuk ribut di kelas. Iya, iya. Gitu Nak. Oke. Kali ini Ibu mau mengkonseling kamu gitu kan. Tujuannya itu supaya kamu hidupnya lebih tertata ke depan, lebih baik begitu. Kamu di sini nggak usah takut. Kenapa Ibu bilang? Ibu di sini menjaga yang namanya kerahasiaan, ya kan? Informasi apa yang kamu sampaikan ke Ibu di sini itu tidak akan sampai ataupun tersebar di luar. Jadi gak usah takut, di tempat ini kita akan bercerita, kita akan saling berbagi, kita akan saling sharing ke depan untuk kamu bagaimana gitu ya Nak ya. Begini Nak, kemarin itu kan Ibu dengar kamu itu ada teman kamu si Ever gitu kan, melempar kertas ke kamu gitu kan. Tiba-tiba kamu mencari tahu siapa yang melempar itu dan kamu langsung menarik kerah baju si Ever. Itu bagaimana itu ceritanya? Coba dulu diceritakan. Jadi ceritanya begini Ibu, kemarin itu pas lagi les bahasa Inggris, si Ibu Lesna masuk ke kelas. Iya. Terus dia bilang dia lagi sibuk, lagi ada kerjaan. Nah dia titip buku. Nah jadi agak banyak catatan yang dia suruh kami mencatat. Sama Ibu Lesna? Iya. Nah saya pas ibu itu keluar saya langsung menulis karena catatannya agak banyak. Oke. Nah si Evan ini tadi dari Ibu Lesna udah keluar dari kelas, dia udah mulai ribut di situ Ibu. Nah Ributnya itu bagaimana ributnya? lempar-lempar kertas sama teman-teman yang lain. Oke. Ya, ke meja teman sana sini gitu. Nah, pas saya lagi asik menulis, dia itu datang ke saya dan
melempar saya dengan kertas yang ia gigit-gigit itu ibu. Oh, Terus saya bilang ke dia, ibu, Ever bisa nggak bercandanya nanti kalau sudah selesai saya menulis. oke. Lalu dia nggak memperhatikan saya, dia malah ketawa-ketawa ibu. Lalu dia melempari saya terus. Makanya saya langsung marah sama dia. Saya tarik tukar bajunya dan saya sempat dorong dia. Untung teman-teman datang memisahkan kami. Kalau enggak saya pasti sudah memukulinya itu kemarin. Oh, gitu ya. Oh, berarti ibu mau tanya lagi, waktu kamu dilempar si Ever sakit enggak? Kan pakai kertas. Tidak sakit ibu, tapi merasa terganggu karena sedang menulis. Oh, merasa terganggu. Iya. Gitu ya. Oke, oke. Hmm, pernah nggak ini apa ya, di kelas kamu pernah nggak melempar teman kamu pakai kertas gitu? Iya pernah lah ibu, tapi bukan saat mereka lagi ada pekerjaan, cuma bercanda-canda doang. Bukan pas lagi mereka ada pekerjaan saya ganggu mereka. Oh, berarti ini yang mau ibu tanya itu, kamu melempar kertas ke teman kamu itu marah atau enggak? Marah dan mereka menegur saya dan saya juga pengertian dan berhenti melakukannya. Oke, jadi kamu merasa terganggu ketika kamu dilempar. Jadi kamu sudah mengingatkan, tiba-tiba kamu langsung menarik kerah baju teman si Ever gitu Iya. kan. Jadi kalau nggak dipisahkan sama teman, bisa jadi Saya memukul dia. kamu memukul si Ever Iya. gitu ya, Bu. Oke. Seandainya kejadian yang di kelas itu terjadi, misalnya kalian baku hantam gitu kan, kira-kira yang terjadi ke depannya itu menurut kamu bagaimana? Nah, mungkin kedepannya ibu kita sudah pertama dulu pasti kalau sudah berantem pasti diproses sama Pak Ibu Guru. Ya. Terus hubungan kami nanti pasti agak tidak seperti dulu lagi, tidak dekat lagi. Oh, berarti saat ini kamu dekat dengan Ever gitu. Iya. Oke, kemudian hubungan kamu dengan Ever pasti nggak sesulit ini gitu kan? Iya. Kamu bersyukur nggak itu tidak terjadi atau tidak terjadi? Bersyukur banget itu tidak terjadi. Bersyukur sekali ya. Waktu kamu marah, gitu kan? Yang kamu rasakan pada saat itu apa? Waktu saya marah itu Hampir mau memukul si Ever, itu yang kamu rasakan pada saat itu apa? saya merasakan sangat marah ibu. Saya tidak bisa menahan diri saya ingin memukulnya. Iya. Tapi kenapa kamu tidak jadi memukulnya? Karena dipisahin sama teman. Kalau nggak dipisahin pasti saya sudah memukulnya. Maksud yang mau ibu gali itu perasaan kamu waktu mau memukul si Ever itu bagaimana di diri kamu sendiri? Perasaannya itu sangat marah ya ibu. Oh, sangat marah, berarti emosi kamu yang nggak terkontrol. Iya, karena pada saat saya itu. lagi serius menulis. Oh, berarti kamu lagi serius menulis. Iya. Oke, bersyukur ya tidak terjadi ke depan tumbuk-tumbukan di dalam kelas gitu ya. Kalau kamu di rumah, kalian dua bersaudara. Iya. Nah, pernah nggak misalnya anggotaku, kamu abang atau adik? Abang. Ada adikmu kan? Iya. Oke, kalau misalnya pernah nggak adik buat salah di rumah? Pernah. Ibu. Pernah. Iya. Kalau adik buat salah, bagaimana reaksi kamu? Nah, kalau misalnya kesalahannya itu cukup fatal, ya saya memukulnya ibu. Cukup fatal itu bagaimana? Ibu masih bingung dengan cukup fatal. Misalnya saja ibu, ketika saya menyuruh dia tapi dia nggak mau, Menyuruh untuk menyuruh melakukan sesuatu. oke. Ya, kalau tidak mau ya saya pukul dia. Kamu pukul Iya. adik gitu. Iya.
Kenapa kamu pukul adik? Nggak tahu, mungkin karena saya itu orangnya yang emosional, jadi saya itu tidak banyak berpikir kalau sedang emosi. Kalau misalnya saya sedang marah, ya saya langsung marah. Oh, ketika kamu marah, kemudian kamu tanpa berpikir, ketika misalnya kamu suruh adik cuci dulu piring itu gitu Iya. kan, ternyata adik nggak melaksanakannya. Karena adik tidak melaksanakan yang kamu bilang, kamu langsung mengambil tindakan marah dengan cara memukul, Iya, begitu. Itu sudah berlangsung berapa lama? berlangsung yang bagaimana ya? Berlangsung Maksud ibu udah berapa lama kamu sering memukul adik, marah begitu? Sudah berapa lama? dari dulu itu Ibu. Dan setiap dia juga punya kesalahan, saya pasti memukul. Pernah nggak kamu menasehati adik kamu untuk berbicara bagus-bagus begitu, kira-kira, dek ayo dulu bantu abang cuci piring begitu, pernah? Pernah. Ketika kamu ngomong seperti itu, bagaimana reaksi adik? Kadang kalau ada saatnya itu dia juga mau mengikutinya, dan ada juga dia itu menolak gitu. Dia nggak mau, jadi saya pukul. Waktu kamu pukul adik bagaimana reaksinya? Adik saya Iya. yang nangis. Sudah nangis? Ya, habis nggak ada lagi. Nggak kamu bujuk lagi, entah Enggak. kamu diamkan gitu? Enggak. Waktu kamu pukul adik untuk mengerjakan, misalnya mencuci piring gitu, dikerjakan adik atau tetap tidak mau? Tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Oke. Berarti yang bisa ibu tangkap di situ, kamu kurang bisa untuk mengontrol emosi, gitu ya nak ya. Emosi itu kan dari diri kamu sendiri. Kalau kamu lagi marah, gitu kan, itu pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan kamu. Jadi kalau boleh, sebelum kamu marah gitu kan, coba dulu tarik nafas dalam, tahan dulu sampai 3 detik, kemudian lepaskan perlahan gitu kan. Lakukan selama 3 kali, mungkin nanti ada perubahannya. Sudah pernah lakukan cara seperti itu? Tidak pernah. Belum pernah. Belum pernah. Oke, itu boleh dipraktekkan nanti ya. Jadi sebelum kamu mengambil keputusan dengan meluapkan emosimu, cara pertama tadi yang ibu bilang, tarik nafas dulu dalam, kemudian keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan lagi. Pasti itu akan mereda hormon di diri kamu sehingga bisa menjadi stabil lagi, gitu ya. Oke, kalau misalnya nih, ibu mau tanya dulu tentang adik kamu gitu kan. Hubungan kamu dengan adik itu bagaimana di rumah? Biasa saja. Biasa saja. Iya. Tidak terlalu dekat. Tidak terlalu dekat. Iya. Kalau kamu di rumah pulang sekolah, adik juga di rumah. Iya. Kegiatan kalian di rumah ngapain saja? Kerja di kebun kalau udah full. Dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 3 sampai jam 5. Dari jam 3 sampai ke jam 5. Iya. Itu kan satu kebun, satu ladang gitu kan. Iya, Sama-sama kalian berangkatnya atau bagaimana? sama-sama. Sama-sama berangkatnya. Pulangnya Sama-sama. sama-sama juga. Pernah nggak adik mengeluh, abang itu cerewet sekali, mau memukul saya gitu, mau memarahi saya? Pernah nggak adik mengatakan seperti itu sama kamu? Pernah. 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 Jadi reaksi jawaban kamu ketika adik ngomong begitu? Saya bilang ke dia, itu karena sifat kamu juga. Kalau kamu
mengikuti apa yang saya bilang, nggak mungkin saya pukul-pukul kamu. Bagian yang saya bilang itu adalah kebaikan. Oh, gitu pandangan kamu ya. Oke, oke. Oke, nak. Kan sikap marah yang sampai kita memukul, ya kan? Sampai memukul adik dan bisa dia sampai nangis, itu ibu rasa sudah seperti menyakiti hati dan perasaannya, gitu kan, sampai dia menangis. Cobalah dulu, seandainya kamu berada di posisi adik kamu diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan kamu? Saya sedih dan karena harus dipukul-pukul terus, karena sakit juga. Bisa kamu rasakan apa yang dirasakan adik? Bisa. Ya, jadi kedepannya bagaimana? Kan kalau kita menyuruh adik atau apa kan bisa ngomong baik-baik, gitu kan? Mungkin entah adik itu ada kegiatannya, entah memang lagi pada saat itu dia lagi tidak mau menuruti apa yang abangnya bilang, gitu kan? Makanya dia tidak mau melaksanakan. Tapi kan bukan berarti kita langsung marah, tidak. Coba kita pakai cara lain dulu supaya adik itu mau mengerjakannya. Atau dek, sinilah, bantu dulu abang untuk cucikan piring. Nanti kalau misalnya kamu cuci piring, nanti abang kasih entah 2.000 gitu kan. Nanti kita pergi jajan ke sana. Pasti dia mau. Bagaimana menurut Paulinus? Menurut saya itu hal yang baik dan mungkin saya akan mencobanya ke depan. Akan mencobanya ke depan. Oke, jadi kalau misalnya kamu di kelas nih, ya kan, kamu juga ada teman yang bilang kamu suka marah-marah juga di kelas. Iya. Pernah adanya teman kamu bilang kamu suka marah-marah di kelas? Ada sebagian. Sebagian. Waktu teman kamu bilang, isi Paulinus itu tukang marah-marah loh. Kita bilangin ngomong suaranya langsung besar. Itu perasaan kamu itu gimana, nak? Perasaan saya itu biasa saja. Biasa saja. Iya. Entah ada merasa ini enggak juga ya? Iya, enggak. Enggak, biasa saja. Jadi kalau misalnya kamu marah ke teman kamu gitu, seandainya kamu dimarahi teman kamu, gimana perasaan kamu juga? Ya, kalau misalnya saya dimarahi karena kesalahan saya, ya saya diam saja. Oh, diam saja gitu. Tapi kalau misalnya dimarahi tanpa sebab, ya saya pasti marah balik ya. Marah balik? Iya. Oh, gitu pula ya. Iya. Jadi marah-marahan gitu. Iya. Nggak pernah kamu mencoba sesuatu cara baru gitu? Tidak pernah, Ibu. Tidak pernah ya. Oke, pernah nggak kamu memikirkan rasa marah kamu, emosi kamu yang nggak stabil ini di diri kamu? Oh, aku kenapa ya suka marah-marah? Pernah nggak? Pernah, Ibu. Kadang kemarin itu pas tengah malam hari, saya itu sempat berpikir bagaimana karena saya sering memukul adik saya. Jadi suatu saat itu kemarin saya berpikir merasa kasihan sama adik saya. Merasa kasihan? Iya, saya ingin tidak memukulnya lagi. Tapi besoknya lagi saya melakukannya lagi, saya memukulnya lagi. Saya nggak bisa mengontrol emosi saya. Oh gitu. Berarti ada kamu di satu titik itu merasa kasihan, gitu, ketika kamu sudah terlanjur memarahkan adik kamu gitu kan. Kemudian karena melihat tingkahnya lagi, marah kamu kembali lagi gitu.
Oke, ibu paham. Kalau boleh ibu kasih saran ya untuk Paulinus ya. Sebelum kamu marah nak, coba dipikirkan dulu ke diri kamu sendiri. Kenapa saya marah? Apa hal yang harus saya marahkan? Dan apa dampak ketika saya marah? Yang pasti kan kayak yang Paulinus bilang, adik itu pasti jadi nggak suka. Bagaimana? Pernah adik ngomong seperti itu? Pernah. Waktu adik ngomong seperti itu, bagaimana perasaan kamu? Biasa saja. Gitu ya? Iya. Atau nggak ada di diri kamu ingin, nanti saya tidak akan memarahkan adik lagi, gitu kira-kira? Ada sih, ada pernah itu saya alami. Tapi pas dia bersalah lagi, saya kembali mengutuknya lagi. Oke. Berarti di sini Paulinus itu harus berlatih dirilah untuk mengontrol, mengendalikan emosi kamu, nak. Gitu kan? Tadi ibu sudah bilang banyak cara untuk mengontrol emosi. Salah satunya, kamu tarik napas dalam-dalam, lakukan sebanyak 3 kali. Ya, nanti di rumah boleh kamu praktekkan ya nak ya. Ya. Nanti ibu tanya lo sama adik, ya kan? Kemudian yang kedua, pikirkan sebelum kamu marah, pikirkan dulu apa yang mau saya marahkan. Dia adik saya kok, gitu kan? Kok saya sampai memukul? Kan kalau saya memukul dia berarti saya memukul saya juga. Apa yang adik rasakan harus Paulinus rasakan juga, bagaimana sakitnya. Kalau kita tidak mau dimarahkan atau tidak mau dipukul, gitu kan? Jangan lakukan itu. Ya kan? Itu yang kedua. Ketiga, ketika kamu marah nak, ketika sudah mau marah, tahan dulu. Tapi bukan berarti memendam. Belajar untuk meredam. Bisa? Meredam yang namanya emosi. Adanya istilahnya kita kan, kalau misalnya kita lagi menulis gitu kan, rupanya diganggu sama teman, sabar dulu gitu kan, diganggu lagi kan bisa ngomong, jangan dulu ganggu saya gitu kan. Lakukan sering-sering, atau jangan dulu ya, jangan diganggu dulu ya, jangan langsung marah. 2-3 kali dibilangin, pasti ada perubahan dari teman kamu itu. Jangan dulu ganggu, aku lagi serius ini belajar gitu. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat nak, ketika kamu mengekspresikan marah kamu, iya kan, mungkin dengan tidak marah-marah, atau kamu keluar dulu ke kamar mandi. Udah gak tahan lagi kamu kan, kamar mandi kamu. Ketika kamu di kamar mandi nanti, atau keluar permisi gitu kan, izin ya bu. Nah, pulang-pulang kamu ke kelas kan sudah fresh lagi. Apa yang kamu kesalkan itu tidak diingat lagi. Karena ibu lihat kamu itu gampang marah dan gampang lupa juga. Iya kan? Hanya kamu perlu berlatih untuk mengontrol, mengendalikan emosi kamu. Begitu nah. Ya. Jadi kedepannya nanti ibu lihat nanti di kelas. Ya. Bisa untuk mengendalikan marah, jangan cepat marah-marah, mengendalikan emosi. Lakukan cara yang tadi ibu sudah bilang gitu kan.
karena kamu sudah tahu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari marah itu. Tadi kan Paulinus sudah bilang, untung saja saya tidak memukul si Ever. Kalau sempat pasti saya akan diproses ke ruangan BK. Tadi Paulinus bilang gitu kan. Kedua, saya pasti aku nanti jadi nggak berteman baik dengan si Ever. Ya kan? Cobalah seandainya terjadilah kalian berkelahi, kemudian berdarah entah apa yang terjadi, bengkaklah ini, nanti kan datang orang tuanya si Ever. Ih, bagaimana ini? Terakhir kan kamu jadi menyesal, ya kan? Jadi bagaimana kalau apa kita cerita kita hari ini? Ya, saya merasa senang gitu karena saya bisa menceritakan kepada ibu sebagai guru BK di sini. Dan saya juga dapat belajar bagaimana cara mengontrol emosi saya ke depannya supaya ke depannya bisa lebih baik lagi. Supaya kedepannya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Iya. Kan? Lebih baik ini lebih baik dalam hal apa? Lebih baik dalam hal emosi ini Bu, supaya kedepannya saya itu bisa mengendalikan emosi saya, bisa mengontrol emosi. Bisa mengontrol emosi, gitu ya nak. Iya. Bisa janji kita laksanakan ini? Bisa itu. Karena coba dulu kamu kaji di diri kamu sendiri. Apa dampak yang ditimbulkan ketika kamu marah? Dan apa yang dampak yang ditimbulkan ketika kamu tidak jadi marah? Kalau menurut saya itu, kalau misalnya saya itu marah, itu akan merugikan orang lain dan diri saya sendiri. Contohnya saja, ketika saya marah dan saya memukul adik saya, nah itu merugikan adik saya. Dia harus sakit dan saya juga harus merasakan penyesalan nantinya. Oh, berarti kamu menyesal ya Iya. setelah melakukan itu. Iya. Kemudian, Iya. oke, berarti mana lebih baik melakukan emosi yang dengan cara yang positif atau negatif? Melakukan emosi yang positif. Positif. Cara yang positif menurut saya itu, cara yang positif itu saya harus memikirkan dulu apa penyebab emosi saya itu. Oke. Saya juga harus memikirkan apa nanti yang akan terjadi ketika saya melakukan emosi itu. Itu saja. Iya. Oke, nah, Ibu itu harapkan perubahan di diri kamu gitu kan. Banyak manfaatnya ketika kita tidak meluapkan emosi kita. Kalaulah seandainya kamu emosi terus menerus gitu kan, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kamu. Dan itu akan menjadi tabiat atau perilaku yang lama-kelamaan itu susah untuk dihilangkan. Cobalah dulu Paulinus, mana lebih enak kita mendengar orang yang lembut berbicara dengan yang marah-marah? Orang yang lembut berbicara. Itu kan enak kan? Iya. Coba kita mempraktekkannya nanti ke depannya seperti itu, ya kan? Ketika kamu sudah tidak tertahankan lagi untuk memarah, ya kan? Cara kamu mengekspresikannya bisa dengan banyak cara. Lihat dulu, pandangi dulu, memendam, meredam. Bukan berarti memendam itu menjadi terkubur di diri kita, tidak ya. Tapi bagaimana kita melihat situasi sekitar. Pikirkan dulu sebelum kamu marah. Jelas? Oke, konseling kita hari ini sudah mau selesai.
gitu kan. Bagaimana perasaan Paulinus setelah kita cerita-cerita tentang diri kamu yang kamu rasakan pada saat ini? Saya merasa lega lah ya. Lega. Iya, iya. Karena sudah mencurahkan semua kepada ibu bagaimana sikap saya selama ini. Karena selama ini saya belum pernah cerita ke orang-orang. Belum pernah kamu cerita. Kenapa belum pernah cerita? Tidak mau cerita. Tidak mau cerita gitu. Ibu boleh tahu kenapa tidak mau cerita? Karena saya merasa itu orang lain tidak perlu tahu. Oh, tidak perlu tahu. Tapi perasaan kamu setelah kamu cerita ke ibu bagaimana? Senang. Senang. Hanya senang saja? Iya. Iya. Oke. Oke Paulinus, untuk sesi kita kali ini ibu juga senang gitu kan, karena ibu tahu kamu pun orangnya tertutup gitu kan, maunya kedepannya sikap marah-marahnya gitu kan dikurangi nak ya. Tadi kan kita udah banyak bercerita. Kemudian untuk dengan teman-teman coba lo berbaur dengan teman-teman, satu kelas, satu tempat duduk kamu, satu bangku kamu. Siapa namanya si Ever bukan? Bukan. Jadi Si Hesti. si Hesti. Kamu dekat nggak dengan si Hesti? Dekat. Dekat. Hesti itu bagaimana orangnya? Bisa saja lagi. Mana orangnya itu? Tengah-tengah saja, kalau bilang tengah sudah tengah saja. Udah suka banyak apa-apa. Oh gitu ya. Jadi kamu nyaman sebangku dengan. Iya. Kenapa memilih Hesti? Kenapa dengan tidak teman laki-laki yang lain? Bukan memilih dia, tapi ini sudah kemauan dari bapak wali kelas. Oh berarti wali kelas kalian ini. Iya. Kalau ibu mau tahu lagi. Kalau seandainya kalian dipilih untuk satu tempat duduk, kamu memilih siapa? Mau memilih si Ever ini. Si Ever. Iya. Karena gampang diajak bercanda. Gampang diajak bercanda. Kemudian dia orangnya kalau kita candai dia nggak suka emosi. oh dia nggak suka emosi. Tapi kalau Paulinus dicandai, Ya langsung emosi. itu harus dikurangi ya. Boleh kamu belajar dari si Ever. Kalau Ever pun ibu lihat dia dicanda-candain pun senyum saja gitu kan. Tapi mungkin pada saat kejadian kemarin, ibu rasa kalian kan sudah dekat dengan Ever. Cuman nggak tahu mungkin kamu merasa terganggu pada saat itu, jadi tak bisa kamu mengontrol emosi kamu ya kan, kamu langsung hampir mau memukul si Ever gitu kan, padahal itu teman kamu. Syukur saja itu tidak terjadi gitu lah ya. Kedepannya belajar untuk mengendalikan emosi. Apapun situasi yang kita hadapi, kalau itu semua tergantung kita, bagaimana kita menindaklanjutinya. Kalau kita memang mau lanjut marah untuk pakai emosi-emosinya, boleh. Tapi apa yang terjadi? Kita akan hancur, perangai kita tidak akan disukai orang, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita mau belajar untuk merubah diri kita, gitu kan? Kedepannya pasti ada hal yang baik yang akan terjadi di diri kita. Gitu kira-kira ya. Oke, kegiatan konseling kita ini sudah berakhir, gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang mau kamu ceritakan sama ibu, nggak mesti harus terjadi sesuatu di kelas gitu kan, tapi entah ada pun masalah di rumah, entah ada mau cari solusi atau tanya-tanya ke ibu tentang sekolah kamu bagaimana, boleh tanya ke ibu. Begitu kira-kira. Ada yang mau Paulinus sampaikan ke ibu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, cukup sekian kegiatan kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih ya sama kamu.
sudah mengganggu waktu kamu di kelas gitu kan. Ya. Oke, baik-baik di rumah, belajar dengan senang. Oke, terima kasih Paulino.